Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sehat semuanya, tetap semangat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Miss Angela. Pagi Angela, Ya, Bu, cantik sekali kamu hari ini. Ya Allah, tuh lihat bajunya striking blue kayak gitu ya, cantik banget. Kabar baik nak hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat-sehat. Ibu Jasmani gimana? rohani loh. Wangi, Bu. Jasmani rohani sehat ya? Alhamdulillah, oke. Angela kaget nggak karena Bu Ari tiba-tiba manggil Angela nih? Iya nih, Bu. Ada apa sih, Bu? Jadi gini Angela ya. Bu Ari dengar kamu bahasa Inggrisnya bagus. Ya sebenarnya Bu Ari udah tahu sih. Tapi menurutmu sendiri, kira-kira kamu bahasa Inggris bagus gak sih? Lumayan sih, Bu. Kan ya. Padahal kalau menurut Bu Ari kayaknya lebih dari lumayan. Bu Ari kan cukup sering ngobrol-ngobrol sama Angela nih. Dan kayaknya Angela kalau ngobrol pakai bahasa Inggris kan Bu Ari pernah denger nih. Kamu bahasa Inggrisnya lancar, pronunciation-nya juga bagus, oke lah kayak gitu. Benar gak sih? Ya, lumayan, Bu. Lumayan ya. Nah, kira-kira kalau lumayan itu dari rate 1 sampai 10, 1 nggak bisa, 10 bisa banget. Kira-kira kamu kalau menilai dirimu sendiri itu ada di angka berapa? Kalau menurut saya sih sekitar 7,5 sampai 8 gitu, Bu. Wah, alhamdulillah itu berarti udah di atas KKM ya, nak ya. Iya. Bagaimana dengan lomba-lomba bahasa Inggris? Dulu waktu SMP Angel pernah ikut nggak nih? Pernah sih, Bu, dulu. Tapi kan udah lama, Bu, kelas 8. Angel memang Oh, pernah ikut lomba-lomba pidato bahasa Inggris gitu, tingkat kabupaten. oh, menang nggak? Nggak mengharapkan menang sih, Bu, sebenarnya. Tapi menang. Alhamdulillah, wah keren banget, sumpah bener, keren, keren, keren. Kamu berarti udah cantik parasnya, ternyata bahasa Inggrisnya juga keren. Nah, gimana kalau misalnya Angela nyoba ikut lomba pidato bahasa Inggris untuk SMA tingkat kabupaten bulan depan, gimana Angela? Tunggu dulu, Bu. Kan itu beda lagi, Bu. Sekarang SMA. Nanti kalau misalnya aku kalah gimana, Bu? Kan banyak teman-temanku yang jago bahasa Inggris. Bahkan ada temanku tuh, Bu, yang lulusan dari Inggris sana, Bu. Nanti kalau kalah aku diketawain gimana, Bu? Oh, jadi kayaknya Angela ngerasa nggak pede ini ya. Iya, Bu. Banget. Oh gitu banget nggak pedenya. Kalau guru bahasa Inggrismu pernah bilang kalau kemampuanmu biasa aja nggak? Atau Nggak tahu kemampuanmu sih, kayak Bu. apa gitu beliau pernah bilang? Nggak tahu, Bu. Beliau nggak pernah bilang apa-apa. Kalau nilaimu seperti apa di rapor? Kalau nilai sih di atas 90, Bu. Tapi kan kalau pidato nggak cuma berdasarkan nilai bahasa Inggris doang, Bu. Oke oke oke. Coba Bu Ardi bantu mengulang tadi yang udah kita obrolin ya. Kamu tadi bilang bahwa Angela itu pernah menang lomba waktu SMP. Lalu nilai bahasa Inggrismu selalu di atas nilainya 90. Nah, kalau menurutmu ya, nilaimu di atas 90, kamu juga pernah menang lomba bahasa Inggris waktu SMP. Kira-kira menurut kamu kemampuanmu sebenarnya masih lumayan gak sih? Iya juga ya, Bu ya. Berarti mungkin bahasa Inggrisku lumayan bagus ya, Bu. Tapi kan ada teman lain yang bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus, Bu, daripada aku. Hmm, apakah menurutmu yang bahasa Inggrisnya bagus itu juga pernah menang lomba pidato bahasa Inggris, Angela? Nggak tahu, Bu. Memang bahasa Inggris bagus, belum tentu juga bisa pidato bahasa Inggris, Bu. Jadi menurut Bu Arti, aku harus nyoba gitu ya, Bu ya. Siapa tahu juga bisa menang waktu SMP gitu, Bu. Kayak SMP. Iya, gimana ya sayang ya? Gini, menang lomba itu kan kamu ibaratnya dapat bonus ya atas jerih payah kamu gitu kan, atas jerih payah kita gitu ya. Tapi kalau menurutmu sendiri gimana? Kalau misalnya kamu nggak ada ketetapan hati, Bu Ari kan nggak mungkin bisa maksa nih. Kalau menurutmu nih, ada nggak sih manfaat yang bisa kamu ambil, misalnya kamu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten?
Kalau menurutku sih Bu, manfaatnya kan banyak banget Bu. Bisa dapat teman baru, banyak pengalaman Bu. Tapi tetap Bu, kalau kalah gimana Bu? Iya, kita nggak bakal tahu ya, kita bakal menang atau kalah kalau nggak nyoba ya kan. Nah, menurutmu, kamu ikut lomba biar apa? Selain tadi kan kamu bisa nyari pengalaman, lalu bisa dapat teman, lalu apa lagi kira-kira yang bisa kamu dapetin dari kamu ikutan lomba itu? Coba kamu inget-inget lagi deh, perasaan waktu kamu ikut lomba pidato bahasa Inggris waktu SMP. Kalau dulu sih Bu, kan nggak ngarep menang Bu. Cuma ternyata di luar dugaan Bu, gitu kan, ternyata menang. Terus waktu itu sih niatnya cuma mau praktekin bahasa Inggris kemampuanku aja sih Bu. Ternyata menang ya? Mm-mm. Wah, luar biasa. Itu kayak coba-coba berhadiah ya? Iya Bu, undian gitu ya Bu. Nah, iya, ini misalnya nih ya, kita nggak ngomongin yang buruk-buruk, tapi misalnya kamu ikut lomba, lalu belum beruntung, lalu kalah gitu ya. Kira-kira kamu kecewa banget nggak? Enggak sih Bu, kan waktu itu juga nggak mengharapin menang ya Bu ya. Cuma pengen aja sih nambah pengalaman baru buat ikut lomba sama praktekin bahasa Inggris saja. Oh gitu. Nah kalau sekarang kalau kamu perasaanmu gimana? Sama tidak dengan waktu itu ketika kamu mau mengikuti lomba waktu SMP? Berarti kalau ikut lomba berarti nggak harus ngarepin jadi juara gitu ya Bu ya? Nggak ngarepin apa-apa gitu ya Bu ya? Gimana? Kira-kira Angela sudah timbang dulu belum untung ruginya? Misalnya kalau misalnya Angela ikut atau nggak ikut lomba, kira-kira untung ruginya gimana? Udah ditimbang belum? Kalau ikut lomba sih kan jadi nambah teman baru. Terus aku jadi tahu nih kemampuanku seberapa. Terus kalau menang dapat bonus kan Bu ya. Kalau menang dapat bonus di SNPTN tuh dapat poin plus tuh Bu. Terus dapat pengalaman baru juga. Wah, ikut lomba berarti bisa tambah teman, pengalaman, dapat nilai plus waktu SNMPTN, dapat pengalaman. Wah, lumayan juga manfaatnya. Kalau nggak ikut lomba, kira-kira apa untung ruginya? Rugi banyak ya Bu berarti ya. Terus kalau misalnya kalah kan aku juga bisa ikut coba lagi nih di tahun depan atau di kesempatan yang lain. Iya, kan mumpung kamu masih kelas 10 juga, ya kan? Bener banget. Jadi sekarang kamu gimana nih? Masih nggak pede kayak tadi waktu pertama kali ngobrol sama Bu Ardi nggak? Iya masih kurang pede sih Bu. Tapi kayaknya aku lebih yakin sih Bu sama kemampuan diriku sendiri. Wah, alhamdulillah ya. Ya wes, ya wes. Terus sekarang kira-kira apa rencanamu selanjutnya? Habis ini mau ngapain nih? Kayaknya di sini nanti ke waka kesiswaan Bu. Mau daftarin ikut lomba gitu. Tapi nanti Bu Ardi temenin ya. Siap, beres, gas. Terus sudah dipikirkan nanti siapa kira-kira yang bisa membantu kamu latihan pidato? Kalau menurutku sih kalau misalnya minta tolong sama Bu Dian gimana Bu? Wah, sip banget. Pas banget. Bu Dian itu memang masternya kalau ngasih materi pidato bahasa Inggris. Beliau kayaknya pengalaman banyak. Oke, sekarang ada lagi nggak unek-unek yang pengen kamu sampaikan atau mungkin ada lagi yang Bu Ardi bisa bantu? Enggak deh Bu, sementara nggak ada dulu. Alhamdulillah Bu, saya sudah lega nih Bu setelah ketemu sama Bu Ardi. Nanti kalau misalnya aku butuh ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol sama Ibu ya Bu ya. Oke, I'm one call away ya. Tentu tidak, jangan lupa traktir cilok depan sekolah. Oke Bu, bye Bu, masuk kelas dulu ya Bu. Oke, deh sayang. Wah, thank you Bu Ardian. Alhamdulillah. Oke, satu kasus terlampaui. Kasus Selesai. yang kedua monggo Bu Angela baca. Deg-degannya lebih parah yang ini Bu. Tatap mata saya Bu, insya Allah tetap deg-degan. Makin parah Bu kalau itu. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Perkenalkan saya Angela, nanti berperan sebagai coach di kasus 3 dan partner saya Bu Ardi berperan sebagai coach di kasus 3 ini. Kasusnya ada. Halo misi Bu Angela. Bu Angela lagi sibuk. Halo Bu Ardian. Enggak sih Bu, kenapa Bu? Bu, aku sebel banget nih Bu. Ya kok cemberut gitu Bu wajahnya, ditekuk-tekuk gitu. Bete banget. Tadi aku tuh dipanggil sama kepala sekolah, aku tuh juga nggak tahu. Kenapa? Sebel banget nih.
Lah kok bisa ditegur Bu? Kok dipanggil kenapa? Tadi tuh pengawas sekolah itu cepu Bu, cepu. Jadi dia ini apa namanya wadulan sama kepala sekolah. Iya, jengkel aku Loh, loh. supervisi toh Bu hari ini. Lah kok wadul? Wadul apa Bu? Melakukan Iya, kesalahan tadi apa? kan dia ngeliat ke kelasku toh. Terus dia bilang Hmm, gini, lah Bu, kok nggak pakai buku gitu kan katanya. hmm, Buku apaan Bu? Ya aku sih mau judes-judesin kayak gitu. Tapi kan ini namanya juga pengawas kan Bu ya. Ya udah terus iya. buku apa? Buku apa? Gitu kan. Terus, buku paket dia bilang gitu. Lah, gitu aja kok ditegur sih? Ya kan? Ih, bete gitu Bu berarti. Gimana nih? Ditegur Iya, waktu itu. betul banget Bu. Ini kan kurikulum merdeka ya, kita mau menuju ke kurikulum merdeka, merdeka mengajar. Ngapain gitu masih pakai buku paket? Itu out of date Oh, banget. berarti pengawasnya tadi pas supervisi itu negur Ibu nggak pakai buku paket. Terus Ibu pakai Hmm. sumber yang lain gitu Bu. Iya Bu, aku tuh kan tadi make itu loh, apa namanya? Pakai video dari YouTube. Anak-anak aku kasih linknya gitu kan. Terus yang di rumah tuh aku kasih linknya, yang di sini kan tak puterin video dari YouTube. Jadi hybrid gitu, hybrid Bu. Kalau misalnya mau pakai buku paket kan gimana tuh caranya aku ngajar yang di rumah ya kan susah dong. Keren loh Bu, padahal udah pakai hybrid, kok masih kena tegur ya? Tapi sumber Yang yang keren kan dikasih, kita, pengawasnya enggak. oh gitu ya Bu ya? Iya sih, bisa jadi ya Bu. Tapi kalau misalnya pakai YouTube itu Bu, itu sesuai kurikulum nggak sih Bu? Sama kayak buku paket nggak ya Bu? Ya sebenarnya kan tergantung tujuannya ya Bu, asalkan kita mencapai KIKD kan nggak apa-apa juga, ya kan? Kan di KIKD juga nggak ditentukan sih harus memakai buku ini, kan nggak ada kayak gitu. Iya sih, berarti pengawasnya ya Bu ya, yang textbook banget gitu ya Bu ya. Padahal Bu Arjen udah keren tuh bisa Kalau hybrid. menurut saya sih Luar begitu Bu. biasa. Iya, keren tuh Bu, Kita Merdeka gitu, Belajar iya kan? banget. Iya Terus Bu, makanya. responnya murid-murid di kelas gimana Bu waktu di setelin video YouTube itu? Ya tadi sih asik banget Bu. Jadi anak-anak tuh langsung antusias banget gitu kan nonton video. Terus mereka tuh yang gini, alhamdulillah Bu, sekali-kali nggak pakai buku paket kayak gitu. Bosan kalau misalnya pakai buku paket tuh kayaknya tuh textbook banget gitu. Terus mereka yang seneng juga bisa nonton bareng gitu kan. Bisa pakai HP, nggak perlu panteng 100% di LCD kayak gitu kan. Kan lebih nyaman juga buat anak-anak sih ya. Wih, keren Bu. Kalau mereka happy-happy banget. Cuma Bu, kalau happy merhatiin ilmunya nggak Bu? Masuk nggak? Nilainya meningkat nggak nih Bu? Kalau ulangan kemarin sih, ya yang pasti ketika aku ngasih refleksi kan Bu, kayak waktu aku tanya, oke, sekarang kita udah ngelajarin apa nih hari ini, kayak gitu. Waktu aku wrap up, terus waktu aku kasih pop-up quiz, mereka bisa jawab. Jadi kayaknya lumayan sih Bu, KIKD-nya tuh tercapai, dan tuh kayaknya tercapai lebih cepat daripada yang aku harapkan gitu. Wih, keren ya Bu ya. Berarti Merdeka Belajar di kelasnya Bu Ardi udah dilaksanakan nih. Berpihak pada murid juga udah. Jadi murid-muridnya happy. Ya, Terus nilainya menurutku sih, meningkat juga kan Bu? iya, menurutku sih kayak gitu Bu. Wih, keren banget. Tapi waktu Ibu ditegur sama kepala sekolah atau sama KS itu, Mm-mm. Ibu jelasin nggak sih ke beliau-beliaunya kenapa pakai sumber lain, nggak pakai buku gitu? Udah Bu, tadi sih juga saya udah sampaikan ya ke Bapak Kepala Sekolah gitu Pak, bahwa saya tuh udah dengan pertimbangan yang matang-matang gitu, nggak cuman kepingin aja, jadi kayak mentang-mentang saya ikut guru penggerak, terus selalu saya pinginnya pakai referensi yang beda, nggak juga kayak gitu, terus udah saya jelasin, terus Bapak Kepala Sekolah tuh juga bilang gini Bu, iya, iya Bu, memang saya sadari bahwa kalau saya pakai buku paket itu mungkin untuk anak-anak kan udah agak mungkin agak tertinggal gitu. Cuman kan ada banyak hal yang mungkin di dalam buku paket itu yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kan kayak gitu. Ya terus ya, ya sih ya kepala bener sebenarnya. Ya iya sih Bu, kayak misalnya LK atau ya LK juga aku masih ngambilnya dari buku paket Buku sih, paket. ya. Dan kalau misalnya aku nggak pakai buku paket kan aku kepaksa harus fotokopi gitu kan Bu, jadinya rempong. Mm-mm. Kalau misalnya pakai buku paket kan anak-anak ya tinggal buka buku mereka aja sih ngerjain di situ ya. Mungkin harusnya aku kombinasikan kali ya Bu ya antara buku paket sama apa namanya media lain kali ya Bu.
Kalau respon kepala sekolahnya berarti kan bukannya nggak mendukung apa yang dilakukan Bu Ardi kan, berarti kan tetap mendukung kalau Bu Ardi pakai sumber yang lain toh, cuma tidak boleh meninggalkan buku paket kan. Iya sih, tadi beliau tuh cuman bilangnya kalau buku paket itu kan melalui proses panjang penulisannya, terus banyak hal juga yang bisa dipelajari dari buku, terus anak-anak kan bisa terlatih membaca dan literasi dari buku, kayak gitu sih Bu. Ya, ya bener sih, ada benernya sih. Ya berarti berarti menurut Bu Ardi kan referensi nggak cuma dari buku, dari media lain juga perlu kan Bu. Berarti buku juga tidak ditinggalkan gitu ya Bu ya. Kalau tadi Bu Ardian tanya dikomben atau enggak. Nah menurut Ibu sendiri gimana nih? Enaknya dikomben atau enggak? Iya Bu, harusnya kan pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu ya. Jadi harusnya memang ada buku bacaan juga boleh ya Bu, apalagi kalau misalnya anak-anak ada yang nggak punya yang HP-nya nggak support atau yang di rumah ternyata nggak punya kuota, kan bisa tetap pakai buku paket ya Bu ya. Iya Bu, kadang kan ada masalah-masalah di luar yang lain ya Bu ya, yang kita nggak tahu mereka kendala di rumah kayak gimana. Berarti mau dikomben nih Bu? Kayaknya gitu deh Bu, mungkin pengawas itu ada benernya juga ya. Aku berarti yang terlalu emosional ya Bu. Wah, nggak apa-apa sih Bu, kayaknya hal-hal sepele gitu emosional, respon awal gitu ya Bu ya. Kalau sekarang bisa jadi Bu udah jam makan siang, tapi sekarang udah nggak ini kan Bu, udah nggak bete apa masih bete? Enggak, udah lumayan sih. Habis ngobrol sama Bu Angela, oh iya juga. Aku makasih banget loh Bu ya dengerin ya. Aku tadi sebel banget beneran, serius beneran, bete banget. Beneran. Apa Bu, sama-sama kan saling berbagi daripada ditekuk mulu kayak jemuran kusut ya, baju kusut kan nggak cantik Bu nanti. Ya udah ntar aku setrika Bu. Udah Bu, biar adem, biar happy lagi ke kantin Bu. Mumpung makan siang sekalian kita ya Bu ya. Oke, yuk Bu, yuk. Makasih Bu Angela ya. Sama-sama Bu. Selesai. Oke, alhamdulillah Rabbil Alamin, selesai. Terima kasih Bu Ardian, luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Angela yang sabar banget ngadepin saya emosi. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan banyak minum air putih. Tetap patuhi protokol 5M saat keluar rumah ya, dengan memakai masker 2 lapis, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak kurang lebih 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Hebat, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah!